Selamat pagi. Pagi Bu. Pagi, Bu. Pagi Bu. Ya, selamat tahun baru ya. Tahun baru Bu. Ya, mudah-mudahan di 2022 ini sudah ada perubahan dari setiap pribadi masing-masing ya. Nah, jadi di pertemuan kita hari ini, di pertemuan ke-12, kita ada 23 orang ya, 23 orang yang sudah hadir di sini, 10 orang lagi tidak hadir ya. Jadi kita akan mulai perkuliahan kita hari ini di pertemuan ke-12 masih mengenai Microsoft Access. Nah, di pertemuan 11 di tahun yang lalu ya, kita sudah belajar mengenai akses ya, sudah belajar mengenai Microsoft Access, sudah kita pelajari bagaimana caranya membuat sebuah tabel, buat database dengan menggunakan Microsoft Access. Jadi data-data yang kita simpan nantinya akan berelasi ya, akan membentuk sebuah informasi ya, yang bisa diolah kembali di dalam sebuah basis data. Nah, itu sudah saya ajarkan di pertemuan 11. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membuat sebuah form. Tahu form ya? Sebuah form inputan. Jadi nanti ketika kita menginput sebuah data atau inputan berupa informasi, nanti akan disimpan ke dalam basis data atau tabel-tabel yang sudah kita kerjakan di pertemuan 11 kemarin. Nah, di pertemuan 11 kemarin kita sudah buat satu database. Nama databasenya apa? Nama database kalian? Sudah kalian buat kemarin? Sudah, Dina? Sudah, Dina? Julius sudah buat? Sudah Bu. Apa nama databasenya? DB1SIB. DB1SIB. Apa aja isi tabelnya? Apa aja tabelnya? Yang dosen mahasiswa mata kuliah itu. Iya, oke ya. Dosen, mahasiswa, dan mata kuliah. Yang saya suruh dikerjakan di rumah, tabel apa? Tabel apa yang saya suruh kerjakan di rumah? Dosen, Bu. Iya, tabel dosen. Sudah dibuat semua? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, jadi berdasarkan tabel-tabel itulah kita akan mengerjakan sebuah form yang nantinya akan kita desain. Ya semua, saya mau tanya dulu, semua sudah pernah lihat form di dalam sebuah website contohnya? Ketika kalian mendaftar kuliah di sini, apakah ada kalian isi form atau formulir? Ada Bu. Ada ya. Ada yang ditulis tangan, ada yang online kan pengisiannya. Nah, jadi kalau sudah pernah melihat form, berarti ada nanti di situ yang namanya label, kemudian ada di situ nanti yang namanya text box atau tempat pengisiannya. Nah, kemudian data-data itu nanti disimpanlah ke dalam tabel yang sudah kamu buat. Ya, nah tabel yang sudah kita buat itu adalah tabel mahasiswa, kan? Kemudian ada tabel mata kuliah dan ada tabel dosen. Jadi berdasarkan tabel-tabel inilah kita akan mengerjakan form.
atau formulirnya. Jadi ketika kita isi nanti formulirnya akan tersimpan ke dalam tabel mahasiswa. Kalau misalnya formnya adalah form pengisian data siswa. Kemudian tabel mata kuliah juga nanti akan menyimpan isian form dari form mata kuliah. Jadi kalau misalnya di sini ada 3 tabel, nanti kita akan juga buat 3 form untuk melakukan pengisian data. Nah, kemarin kita ngisinya langsung di dalam tabelnya kan? Kita buat seperti ini ya kan? 221520004. Nah, seperti ini kan langsung kita kerjakan di dalam tabel mahasiswanya. Nah, tetapi nanti kita akan kerjakan pengisiannya itu di dalam sebuah formulir inputan. Nah, di mana kita bisa mengerjakan itu? Nah, di sini sudah dibuka semua filenya. Database-nya sudah dibuka? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Nah, jadi kalau sudah dibuka, di sini ada yang namanya menu create. Silahkan di create. Nah, kemarin kita sudah buat create table ya, dari menu create kemudian table untuk membuat tabel baru. Nah, sekarang kita akan mau buat form yang baru. Nah, di sini di dalam menu create ada 3 jenis form yang bisa kita lakukan. Ada blank form ya, artinya form yang kosong, formulir yang kosong. Jadi nanti kita akan menyesuaikan. Nah, seperti ini, menyesuaikan apa saja nanti yang akan diinput ke dalam tabel mahasiswa. Nah, kemudian ada yang namanya, ini saya close dulu formnya. Kemudian dari menu create lagi, ada yang namanya form design. Nah, berarti kamu buat sendiri desainnya, kamu seret apa saja fieldnya. Ya, masih ingat field? Nah, kalau misalnya saya mau tanya si Pony. Iya, Bu. Nah, Pony, di dalam tabel mahasiswa ini apa saja fieldnya, Pony? Coba sebutkan apa saja fieldnya. NPM, Mm-mm, NIK, mm-mm, nama, mm-mm, tanggal lahir, mm-mm. alamat, agama, dan jenis kelamin. Iya, jadi inilah field-fieldnya ya, NPM, NIK, nama, tanggal lahir, alamat, agama, dan jenis kelamin. Nah, jadi nanti NPM ini, NIK, dan seterusnya sampai jenis kelamin akan kita buat susun di sini ya, sebagai form inputan. Kemudian itulah contohnya kalau kita mau menggunakan form design. Nah, kalau kita pilih yang form, nah ini saya klik form ya, saya klik form. Nah, maka langsung tampil seperti ini. Ya, jadi inilah bentuk formulirnya nanti yang bisa kita kerjakan. Sudah ada NPM, field NIK, field nama, field tanggal lahir, field alamat, field agama, dan jenis kelamin. Nah, kemudian di sini sudah ada yang namanya text box atau kotak inputan teks. Ya, jadi bisa kita ambil. Nah, misalnya kita ambil dari, coba lihat di sini, ini ada kursor. Nah, ini kursor ini untuk tools select. Ya, kemudian di sini ada kita sorot. Nah, muncul ada di sini tulisan text box. Kemudian di sini ada label. Nah, di sini ada button atau tombol dan sebagainya. Ya, jadi kalau misalnya Bu, ini gunanya untuk apa semua Bu? Nah, kalau misalnya kamu mau membuat seperti yang tadi, form design, nah, kamu bisa ambil fieldnya, ya, show field. Nah, ini kamu mau buat form apa? Nah, misalnya kita mau mengerjakan yang pertama itu adalah form untuk mahasiswa. Berarti formulir pengisian data mahasiswa. Nah, berarti kita bisa ambil fieldnya dari tabel mahasiswa. Karena nggak mungkin kan
formulir mahasiswa isinya NIDN dosen? Mungkin nggak? Nggak ya? Ya, kalau namanya tabel mahasiswa berarti kalau namanya tabel mahasiswa berarti data-data yang disimpan di situ adalah data mahasiswa. Kalau namanya formulir mahasiswa berarti data-data yang disimpan di situ yang akan diinputkan di situ diisi dalam formulir itu adalah formulir untuk data mahasiswa. Nah, berarti seperti ini ya. Di dalam form mahasiswa nanti, nah ini kita ganti dulu namanya, nanti di sini bisa dibuat ya. Form 1 atau form mahasiswa ini bisa kita tarik ke sini. PM. Nah, jadi sudah terbentuklah di situ yang namanya field NPM beserta dengan text box-nya. Yang mau kamu ketik nanti di sini. Nah, itu dia. Nah, kemudian kamu mau menampilkan nick-nya, bisa juga di double klik. Kamu sorot, kamu atur sendiri letaknya. Nah, seperti itu ya. Tapi kan repot ya. Repot nggak seperti ini? Repot. Diperhatikan ya. Kemudian saya buat lagi nama. Seperti itu. Berarti yang mau disimpan hanya NPM, nick, dan nama dari formulir tersebut. Berarti bisa kita pilih. Ketika kita menginputkan data ke dalam formulir mahasiswa yang sudah kita buat ini, berarti hanya data NPM, nick, dan nama yang akan masuk ke dalam tabel mahasiswa. Nah, berarti yang terisi hanya NPM, nick, dan nama. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, ya. Nah, jadi Bu, kalau mau semua gimana Bu? Nah, ini kan tabel mahasiswanya kan ada banyak fieldnya. Ada NPM, nick, nama, tanggal lahir, alamat, agama, dan jenis kelamin. Nah, berarti gimana caranya supaya bisa itu kita isi melalui form semuanya? Gimana caranya? Apa yang perlu kita lakukan supaya semuanya ini terisi melalui form? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu, Gideon Depari. Iya, Gideon. Yang tanggal lahir masuk ditarik ke form, yang alamat tarik ke form, yang agama tarik ke form, jenis kelamin juga tarik ke form. Iya, berarti kita tinggal menambahkan ini semua ke dalam formnya. Ya, tadi bisa di double klik, bisa ditarik juga bisa seperti ini. Ya, jenis kelamin juga bisa ditarik, bisa di double klik. Nah, ke tingkat kesulitannya, ya, tingkat kesulitannya adalah di membuat supaya rapi. Nah, seperti ini, ya kan? Sulit ya? Nah, seperti ini, ya. Nah, kemudian ketika ada form, nah misalnya kamu mau login ke sebuah aplikasi, pasti ada form di situ kan, form registrasi, nah atau form login. Nah pasti ada tombol, ya, ada kan? Nah misalnya kamu mau login saja ke Simak, kan, akun Simak kamu, pasti ada di situ form login dan ada tombol. Ya, dan jadi setiap form itu pasti ada tombol. Nah, jadi gimana cara membuat tombol? Kita perhatikan di sini, kalau kita sudah aktif di dalam form, di dalam tab form ini, ya, di sini ada di atasnya itu ada yang namanya menu form design. Di dalam menu form design, tinggal kamu pilih button. Ya.
Sudah diklik buttonnya, kemudian muncullah kursornya seperti ini. Kamu letakkanlah mana button. Langsung muncul ini. Nah, sekarang kamu mau buat button itu sebagai fungsinya sebagai apa? Nah, misalnya kalau kamu mau buat tombol itu untuk navigasi, ya, pernah lihat tombol navigasi? Pernah lihat tombol navigasi? Pernah lihat? Simpelnya di remote, pernah lihat remote? Pernah Bu. Pernah lihat remote ya? Ada di remote itu ada tombol kan? Iya Bu. Dan ada juga tombol navigasi. Ada tombol navigasinya di remote kamu? Atau beda remote kita? Ada tombol navigasi. Tahu tombol navigasi? Next, previous. Tombol volume kan tombol navigasi itu ya. Atas, bawah. Pernah lihat atau nggak punya remote? Pernah, Bu. Pernah. Ya. Nah, jadi di situ kita bisa tentukan yang namanya tombol tersebut berfungsi sebagai apa. Apakah tombol itu berfungsi sebagai navigasi, yang artinya bisa membuat atau mengarahkan sebuah data kita ke data berikutnya atau find next misalnya. Kemudian ada tombol find record. Nah, find record ini berarti mencari record. Ya, masih ingat record kan? Record itu baris. Sudah. Nah, kemudian go to first record. Nah, berarti kita akan diarahkan ke record yang pertama. Nah, kemudian ada go to last record. Nah, berarti kita akan diarahkan ke record yang terakhir. Misalnya kita ada 5 record di dalam tabel mahasiswa, berarti kalau kita klik tombol go to last record, berarti kita akan diarahkan ke record yang ke-5. Kemudian ada go to next record. Nah, hampir sama itu dengan yang tadi ya, berarti kita akan diarahkan ke record selanjutnya. Kemudian ada go to for previous record. Nah, jadi previous ini berarti ke data atau record yang sebelumnya. Nah, sudah. Nah, sekarang kita mau buat tombol itu untuk mengarahkan kita ke next record. Ya, berarti tombol itu akan diarahkan ke berfungsi untuk mengarahkan kita ke record yang selanjutnya. Sudah, kemudian pilih next. Nah, di sini bentuk tombol itu bisa kita buat isinya, bisa kita buat sebagai picture. Nah, berarti sampelnya seperti ini ya, atau arrow right. Nah, yang seperti ini. Atau bisa kita juga buat tombolnya itu berisikan teks. Tulisannya di dalam tombol itu adalah next record. Nah, kamu mau pilih yang mana? Terserah. Nah, kalau saya mau yang simple, saya pilih picture, kemudian go to next. Nah, jadi dengan logo atau icon yang seperti ini, pasti kita sudah tahu, oh kalau diklik ini berarti untuk record yang selanjutnya atau next. Sudah, atau bisa kamu pilih dari browse. Nah, kamu carilah gambar atau icon yang kecil. Kemudian kamu pilihlah sebagai isian dari button atau tombolnya. Sudah, nah saya pilih go to next, kemudian saya pilih next. Nah, saya buat di sini adalah finish. Nah, jadi tombolnya seperti ini. Ya, nah bagaimana caranya supaya menampilkan isiannya, Bu?
Nah, bisa kita buat dari view. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini yang ditampilkan adalah record yang pertama dari tabel mahasiswa. Nah, kita lihat. Ini ya, tabel mahasiswa ada NPM-nya 001 di belakang. Maka di dalam formnya tersebut juga akan ditampilkan record yang pertama. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengetes apakah tombolnya ini berfungsi, nah saya klik. Nah, bisa ya. Nah, berarti ini akan diarahkan kita ke tombol record selanjutnya. Nah, apa katanya? You can go to the specified record. Kenapa? Karena datanya sudah habis. Ya, hanya ada 5 record. Nah, jadi gimana supaya kita bisa melihat record yang sebelumnya? Gimana caranya? Nah, kita kembali ke view-nya lagi. View. Nah, kita kembali ke form layout design. Kita tambahkan satu button lagi. Ya. Nah, kamu buat di sini. Nah, muncul lagi yang tadi. Kita mau pilih kategorinya record navigation. Kita pilih yang go to previous record. Berarti itu fungsinya untuk mengarahkan kita ke record yang sebelumnya. Next. Saya mau pilih picture. Saya pilih next. Finish. Nah, ini dia. Ini bisa kamu geser, ya, seperti ini. Bisa kamu kecilkan, seperti ini, ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, nah jadi gimana caranya supaya ini bisa berfungsi? Pilih lagi view. Ya, nah ini tadi kita masih berada di record yang pertama. Kita lihat cek dari tabel mahasiswa ini ya, Juni Arti. Ya. Dan nah kita mau next. Next. Nah, sudah di record yang kedua. Kita pilih next. Sudah di record yang ketiga. Kita pilih previous. Nah, kembali kedua. Kemudian previous lagi kembali ke 1. Bisa dipahami sampai di situ? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, sekarang kita mau buat kembali ke view. Kan kalau form kan jelek nggak ada judul ya. Ya, nah kita mau buat judulnya di atas. Jadi tidak bisa diedit di situ. Jadi kita harus pindah ke design view. Nah, sudah. Nah, sekarang kita mau buat tadi yang namanya judul. Ya, nah kita bisa letakkan judulnya di atas. Kita pilih, kita buat tulisannya di situ form mahasiswa. Seperti ini. Ya. Nah, ini bisa kita desain tulisannya lebih besar, namanya juga judul ya. Nah, kita pilih ini, klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, di bagian tab format, nah kamu bisa buat back color-nya. Back color itu maksudnya background color ya. Nah, kamu mau pilih backgroundnya seperti apa, highlight misalnya, kemudian teksnya, font size-nya misalnya kamu pilih 24 bisa supaya besar. Nah, seperti ini. Ya, nah kemudian kamu bisa ganti jenis tulisannya. Nah, jenis tulisannya kamu bisa ganti dari font name. Ya, font name. Tadi dia font name Calibri
Kita ganti jenis tulisannya, misalnya jadi Barlow ataupun yang mana terserah. Nah, lalu oke, nah ini bisa ya. Nah, jadi seperti itu dia. Nah, kemudian ini tombolnya tadi bisa kita jadikan satu grup. Nah, di sini ada tulisan option group. Nah, kita buat frame-nya. Di sini kita buat, kita pindahkan blok ini tadi, kemudian cut, pindahkan ke frame 32. Atau bisa kamu geser ya. Nah, ini tinggal diatur besarnya agar sesuai, agar sama. Oke. Nah, atau bisa juga kamu menambahkan tombol-tombol lain untuk navigasi, seperti go to first record ya, kemudian go to last record seperti tadi. Nah, ini nanti tinggal diganti teksnya navigasi. Nah, sampai situ bisa dipahami? Jadi gimana tadi menampilkannya kembali? Pilih dari form view. Nah, ini dia ya. Next, previous. Seperti ini. Atau bisa kamu pilih yang di bawah juga ada. Kalau misalnya kamu mau kembali ke desain, desain form, nah, atau desain view di sini. Di paling pojok bawah sebelah kanan. Udah ya, nah, bisa dari view seperti ini. Bisa dipahami sampai di situ? Biar kita lanjutkan. Bisa Bu. Paham atau hampa? Paham Bu. Paham. Oke. Nah, jadi untuk selanjutnya kita mau kerjakan contoh yang kedua, yaitu tabel mata kuliah. Sudah? Nah, ini tadi kita simpan ya, kita simpan namanya. Jadi ini dataset view. Dataset view-nya ini tabelnya ya, kemudian layout view yang ini. Nah, kemudian untuk kembali ke desain view. Nah, kita mau ganti namanya. Nanti kita ganti namanya, kita pilih ini formnya, kita klik kanan, kemudian save. Ya, klik kanan tabnya ini tadi, kemudian save. Kita buat namanya form mahasiswa. Kemudian klik OK. Sini sudah ditambahkan satu form untuk mahasiswa. Form ya, jangan ada salah ketik membuat from. From itu artinya dari. Kalau form artinya formulir ya. Nah, sekarang kita mau tambahkan satu form lagi untuk mata kuliah. Nah, kita pilih dari create. Sudah. Kemudian di menu create ada yang namanya form ya. Nah, tadi yang kita pilih form design atau blank form. Yang pertama Tadi untuk desain. iya, form design. Nah, sekarang kita pilih form. Nah, seperti ini ya. Ini form mahasiswa. Kita mau buat satu form lagi dulu. Ini kita close. Kita aktif di tabel mata kuliah. Sudah. Kita create. Mana tadi form. Nah, langsung kita diarahkan ke dalam tabel mata kuliah. Bedanya tadi dengan form design, nah kita bisa pilih field mana saja yang bisa kita masukkan ke dalam form. Masih ingat tadi kan? Yang kita bisa double klik, kita seret ke dalam form desainnya, kita bisa double klik, kita seret ke form desainnya untuk
fieldnya. Nah, tapi kalau kita pilih dengan membuat form, ya, berarti yang kita lakukan pertama kali kita harus buka tabel mata kuliahnya. Dibuka dulu tabelnya, lalu buat klik form. Nah, ini dia. Muncullah tabel mata kuliah 1. Tabel mata kuliah. Ya, berarti sudah bisa dibedakan ya, apa bedanya membuat form dengan cara form design dan form. Ini nanti kita tinggal ganti. Nah, tinggal ganti. Nah, di sini sudah ada tabel mata kuliah, sudah ada fieldnya sesuai dengan tabel mata kuliah yang ada di sini. Jadi kita tidak perlu lagi capek membuat atau memilih field-field mana saja yang akan dimasukkan ke dalam form, ya, karena sudah tersedia. Nah, jadi yang perlu kita pikirkan adalah di sini adalah bagaimana caranya kita bisa menambahkan tools-tools yang sudah disediakan. Nah, contoh toolsnya tadi adalah button, kemudian label, kemudian ada lagi di sini mana tadi yang sudah kita buat, ada grup ya, seperti itu. Nah, sekarang ini kita kembali ke design view. Nah, kita desainlah dia dengan menggunakan tools yang sudah ada. Nah, form footer. Nah, ini ada form headernya. Kemudian kita tambahkan di bagian atas, di bagian detail. Ini ada detail ya. Bagian detail ini kita bisa tambahkan toolsnya apa saja. Kita misalnya mau buat yang namanya label untuk judulnya, bisa. Label yang ini ya. Label, kita buat judulnya form mata kuliah. Sudah, kemudian yang ini kita geser ke atas. Nah, yang ini kita geser ke bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di atasnya ini kita bisa tambahkan, kita geser sampai ke sini, kita buat font size-nya 30 ya. Nah, terpotong ya, berarti kita harus geser lagi. Seperti itu. Kuliah. Kemudian saya ganti for color untuk warna teksnya. Kemudian saya mau ganti jenis teksnya dari font name. Nah, seperti ini misalnya. Ya. Nah, setelah itu ini bisa kita geser ke bawah untuk memperbesar form detailnya. Kemudian kita tambahkan lagi button. Kita klik di sini seperti ini ya. Atau bisa juga kita tambahkan buttonnya, kita bentuk seperti ini. Bisa. Di double klik juga bisa. Nah, sekarang kita mau ganti ini namanya ya dari properties. Nah, ini dia ya, namanya ini dari properties. Nah, kita ganti ini captionnya, misalnya kita mau buat simpan. Sudah. Kemudian tambahkan lagi di sebelah sini. Nah, captionnya kita ganti menjadi hapus. Kemudian kita tambahkan lagi di sini. Nah,
atau bisa kita copy ya. Ini copy paste ya, pindahkan ke sebelah kanan, ganti namanya atau captionnya menjadi cari. Sudah, kemudian kita copy lagi, paste lagi, pindahkan ke sebelah kiri, sebelah kanan, ubah. Sudah, kemudian kita lihat hasilnya form view. Seperti inilah dia hasilnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan navigasi tadi ya, bisa kita buat lagi, nanti kita tambahkan di situ. Jadi bagaimana caranya supaya ini berfungsi sebagai menyimpan sebuah data? Kita kembali ke layout. Sudah. Yang lain bisa muncul yang tadi fungsinya itu. Kan kalau kita buat di sini tombolnya langsung muncul, ada tadi kotak dialognya kan? Bisa nggak muncul? Kalau di saya muncul, Bu. Muncul. Muncul, Bu. Biar kamu bantu saya, coba kamu share screen, nanti biar saya yang arahkan yang mana saja yang perlu dibuat. Nah, biar kita bisa pelajari di hari ini tuntas gitu loh. Bisa? Bisa bantu saya? Siapa tadi? Lagi pakai HP, Bu, tapi bisa Ibu tunggu bentar, pindahkan ke laptop. Google Zoom-nya, Bu. Tapi tadi pakai HP. Oh, Zoom-nya nggak pakai laptop. Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa, biar saya tunggu. Iya, Bu. Oke ya, jadi ada kendala tadi sedikit ya, karena button saya nggak muncul komennya yang tadi ya, untuk membuat operasinya itu tidak muncul fungsinya untuk setiap tombol, nggak muncul. Jadi kita minta tolong tadi sama si Joy ya, supaya dia buka persentasekan yang dia sudah kerjakan, nanti biar saya yang arahkan bagaimana caranya supaya tombol tersebut berfungsi untuk melakukan simpan, hapus, cari, dan ubah. Nah, sekarang sambil kita menunggu si Joy, nah, di sini ada yang namanya tools lagi untuk menampilkan gambar. Ya, nah, silahkan dibuka kembali dari menu view design atau design view. Nah, di menu form design ini ada yang namanya image. Sudah ada kelihatan? Sudah ya. Nah, jadi kamu klik saja di situ, kemudian pindahkanlah ke salah satu form. Jadi image ini nanti, tool image ini nanti akan menampilkan gambar. Ya, akan menampilkan gambar dari mana? Dari desktop kamu masing-masing. Nah, sekarang saya akan cari gambar. Ya, misalnya gambarnya ini misalnya ya. Nah, kemudian saya klik OK. Nah, seperti ini. Ini bisa kamu atur size-nya. Bisa kamu atur size-nya. Bisa kamu letakkan di mana saja. Oke. Bisa ya? Nah, jadi kita akan kembali ke si Joy. Saya akan hentikan presentasi. Silahkan di share screen sebentar, Joy. Oke. Sudah, Bu. Nah, kita sudah berada di mana ini, Joy? Di tabel mata kuliah. Ya, Bu. Oke. Sudah di desain view-nya, Bu. Sudah di design view? Sudah, Bu. Oke. Nah, silakan dipilih buttonnya. Ya, di situ. Itu bukan button itu.
Iya, Nah, muncul ya comment button wizard. Nah, jadi di situ bisa kita pilih fungsinya, misalnya kita mau buat operasinya ini untuk melakukan penyimpanan atau menambah data. Nah, sekarang kita pilih kategoris record operation. Nah, semua perhatikan yang di share screen si Joy ya. Nah, record operation. Nah, kita pilih. Nah, di situ ada actionnya apa saja? Ada add ya, add new record. Nah, berarti berfungsi untuk menambahkan record baru ya. Silakan pilih next. Next, oke. Nah, kemudian picture. Nah, kita mau pilih tulisannya itu di dalam tombol itu apa, picture atau teks. Nah, misalnya kita mau pilih picture. Nah, ada di situ go to new ya. Nah, sekarang kita pilih next. Nah, finish. Nah, itu dia ya. Coba besarkan sedikit. Oke, nah berarti nggak usah besar kali. Nanti lebih besar tombol daripada tulisan. Oke. Nah, jadi itulah sebuah tombol yang fungsinya nanti akan menambahkan data ke dalam tabel. Nah, kita tambahkan lagi button sekalian ya, button, kemudian operation lagi, record operation. Nah, di situ ada pilihan save record. Nah, kemudian next. Nah, save record ini berarti maksudnya di situ ketika kita sudah melakukan perubahan data ya, atau mengupdate atau mengedit data, kita bisa save kembali data tersebut atau simpan ulang datanya tersebut. Nah, kita pilih picture save record. Next. Finish. Oke, nah jadi dengan gambar tersebut kan sudah tahu ya pasti fungsinya apa. Nah, kalau yang gambar pertama fungsinya untuk menambahkan data baru, kemudian gambar kedua adalah untuk melakukan penyimpanan data yang sudah diubah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melakukan pengubahan data? Nah, berarti kita harus mencari dulu data yang akan kita ubah. Kan berarti kita cari nih, misalnya ada 100 record, kan nggak mungkin semuanya kita rubah ya, berarti kita harus cari dulu berdasarkan NPM-nya misalnya. Sekarang sudah dicari NPM-nya, barulah bisa kita rubah. Nah, sekarang di situ sudah ada belum tombol untuk mencari data? Sudah ada belum? Belum ya, itu tadi kan untuk menambah data baru, ini untuk menyimpan. Nah, berarti kita harus tambahkan tombol. Iya, tambahkan tombol. Enggak, jangan di copy paste. Nah, tambahkan tombol ya. Nah, yang fungsinya nanti dari record navigation find record. Nah, find record berarti mencari record. Next. Nah, kita pilih picture. Next. Finish. Nah, itu dia. Jadi logikanya seperti itu ya. Sudah kita tambah datanya misalnya sampai 100 data, 100 record. Kemudian kita mau cari dengan NIM yang akhirannya misalnya 221520888 misalnya. Nah, apakah kita scroll semua sampai ke nomor 88? Kita pencet next terus? Enggak ya, pasti kita langsung melakukan pencarian. Pencarian berdasarkan kodenya. Ya, pencarian berdasarkan kodenya. Baik itu di tabel mahasiswa maupun di tabel mata kuliah ataupun nantinya tabel dosen. Nah, berarti kita lakukan pencarian data dulu, baru bisa kita ubah. Jangan langsung diubah, berarti kalau diubah berarti semua dari 100 record tersebut akan berubah menjadi sama.
Ya, tidak boleh seperti itu. Harus dilakukan pencarian dulu spesifiknya yang mana mau yang diubah. Setelah sudah ketemu, barulah kita ubah. Nah, berarti urutan untuk si find ini pindahkan ke nomor 2. Oke. Oke. Nah, kemudian tambahkan lagi satu tombol. Udah. Nah, kita kembali ke record operation. Nah, kita pilih di situ yang namanya delete record. Nah, berarti kita akan menghapus record dari form. Oke, next. Feature. Apa yang ada di situ? Ada delete record, ada trace scan. Nah, saya mau pilih trace scan. Next, finish. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan gambar seperti itu sudah tahu fungsinya adalah menghapus record. Nah, oke. Nah, sekarang kita mau coba operasikan ketiga, keempat tombol tersebut. Nah, kembali ke view, form view. Oke. Nah, sekarang kamu tambahkan data baru. No, dari formnya. Yang ini, Bu. Iya. Nah, tambahkan data baru, isi. Isi datanya. Terserah. No, kode mata kuliah. Oh, boleh. Nah. Oke. Mata kuliah. SKS. Oke, sekarang lakukan simpan. Oke. Nah, sekarang kamu lihat di dalam tabel mata kuliahnya. Coba di close dulu, di close. Kan, ini. Oh, ini ya, Bu. Iya, di close dulu, save. Oke, ini mata kuliah juga save. Save. Bikin namanya form mata kuliah. Oke, dah. Kemudian bukalah tabelnya. Mana tadi tabelnya? Tabel yang ini ya, Bu. Itu sudah ada ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti kamu sudah bisa melakukan penambahan data dari formnya. Nah, jadi kalau misalnya untuk seterusnya, ya kan nggak pernah orang mengubah database langsung ditambahkan data, menghapus data, nggak pernah. Selalu melalui form. Ya, jadi kalau mau menambahkan data atau memanipulasi operasi data, jadi tambahkanlah, hapuslah, editlah dari form. Jangan langsung dari tabelnya. Nah, sudah. Kemudian kita coba kembali lagi ke formnya tadi. Nah, sekarang kamu lakukan pencarian. Nah, kode mata kuliah yang sudah tersedia di situ apa? Close dulu itu. Oke. Mata kuliah SI 001. Nah, sekarang kamu find dari formnya tadi. Nah, kamu ketikkan SI 001. Find next. Nah, muncul ya di formnya ya. Muncul di formnya. Muncul, Bu. Nah, semua bisa lihat ya. Jadi, seperti itulah cara kerja find. Sudah close find-nya? Nah, kalau sudah muncul, nah, kamu misalnya mau merubah nama mata kuliahnya. Pengantar sistem informasi. Jangan dulu, jangan. Nah, di bagian mata kuliah, geser kursornya ke situ. No.
ke formnya tadi di dalam text boxnya. Nah, kamu tambahkan buka kurung PSI singkatannya. Nah, sudah tutup kurung. Jangan PSSI. Nanti lain cerita itu. PSI ya. Nah, sudah. Ya, Nah, jadi kita sudah melakukan perubahan nih kan. Nah, kita mau simpan ulang. Simpan ulang berarti tombol save. Nah, sudah. Nah, silakan dicek tabelnya apakah sudah berubah. Refresh lagi. Nah, sudah? Belum? belum Bu. Coba kembali ke mata kuliah. Ini digeser, di drag. Di drag itu kan terpotong teksnya itu. Sistem informa. Nah, sudah ya? Bisa ya? Nah, bisa. Oke, kita kembali ke form mata kuliah tadi. Ya. Nah, sekarang kita mau hapus data SI001 beserta semua recordnya itu. Ya, satu record SI001. Silahkan dihapus. Apa katanya? You are about to delete one record. Yes. Nah, dia memastikan apakah kamu mau hapus. Silahkan dilihat kembali tabelnya. Sudah tidak ada lagi. Ya, deleted. Nah, sudah terhapus. Bisa dipahami sampai di situ? Nah, yang lain gimana? Bisa ya, Nokia? Nanti saya panggil nih Sony Ericsson beserta kawan-kawannya. Nokia. Oke. Bisa, Bu. Nah, jadi kalau sudah bisa, nanti coba didesain kembali yang bagus ya. Nah, itu kan tadi kita hanya belajar dasarnya. Untuk membuat desainnya itu bagus, kalian bisa praktekkan sendiri dari menu properties yang tadi. Ya, jadi kalian bisa ganti warnanya, backgroundnya, kemudian kalian bisa ganti ukurannya, resize seperti apa. Nah, bisa ya. Nah, jadi silahkanlah nanti dipraktekkan untuk tabel selanjutnya, yaitu tabel dosen. Ya, kemarin sudah kalian buat kan tabel dosen. Nah, jadi silahkan dibuat form inputannya yang lengkap, semuanya ada di situ. Form navigation yang tadi, ya, next, previous, kemudian go to first, go to last, ya kan? Kemudian ada add new, kemudian ada save, ada delete, kemudian ada find. Ya, silahkan dibuat yang lengkap, yang rapi, yang bagus. Jadi nanti semua yang sudah saya suruh kalian kerjakan akan dibentuk sebagai laporan akhir dan dikumpulkan di pertemuan 15 dalam bentuk file PDF. Ya, dalam bentuk file PDF. Jadi semua yang sudah saya suruh kerjakan, baik yang dikumpul maupun yang tidak dikumpul selama ini, silahkanlah disatukan semuanya, dijadikan sebagai laporan akhir yang akan dikumpul di pertemuan 15 untuk membantu kalian, ya, untuk membantu nilai UAS kalian apabila nanti ada yang tidak baik hasilnya. Bisa dipahami? Ini kita pertemuan 12 ya. Nanti pertemuan 13 akan saya ajarkan mengenai relasi. Ya, kemudian pertemuan 14 akan saya ajarkan lagi nanti tambahannya. Kemudian di pertemuan 15 kita tidak ada lagi pertemuan belajar, hanya mengumpulkan tugas atau laporan akhir semester yang sudah saya bilang tadi. Oke, bisa dipahami kan sampai di situ?
Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, jadi kita akhiri saja pertemuan kita hari ini di pertemuan ke-12. Silahkan dicicil-cicil apa yang belum selesai dikerjakan selama 1 semester ini. Ya, saya tidak mau mengasih, ibaratnya nanti kalian hanya dapat nilai 30, ya. Kan nggak mungkin saya buat di situ 30. Tapi saya juga tidak mau sukarela menaikkan nilai kalian. Ya harus kalian bantu diri kalian sendiri supaya saya juga bisa membantu kalian. Nah, seperti itu. Ya, oke. Sampai jumpa kembali di pertemuan ke-13 minggu depan. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat pagi. Bu. Makasih ya Joy. Terima kasih, Bu. Makasih ya Joy. Sama-sama, Bu.